Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Melawati, NIM 2117041545. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A17, semester 4. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerah Desa Sungai Buaya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. Dahulu kala, ada sebuah desa yang dihuni oleh 8 kakak. Desa tersebut bernama Desa Temawaipati. Terletak di tengah-tengah perdesaan, penduduknya terbilang sangat sedikit dan jauh dari keramaian. Tetapi mereka semua hidup tentram dan damai. Pekerjaan masyarakat pada zaman itu adalah petani. Biasanya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka hanya mengandalkan berladang, menanam padi di sekitaran persawahan dan perbukitan, serta membuat anyaman untuk dijual. Kehidupan masyarakat pada zaman itu masih sangat kental yang namanya tentang tradisi adat. Mereka selalu menaati peraturan-peraturan adat yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang zaman dulu dan melaksanakan hal apa saja yang bisa dilakukan ketika ingin melakukan sesuatu. Di sekitaran perkampungan banyak dikelilingi oleh hutan serta pepohonan, banyak air sungai dan perbukitan, sehingga suasana perkampungan sejuk dan terasa nyaman. Ketika ada acara pernikahan, biasanya warga yang laki-laki membantu untuk mencari kayu bakar, lalu memotong kayu tersebut untuk masak nasi dan sayur, serta mencari sayur-sayuran ke hutan untuk hidangan makanan para tamu undangan. Mendirikan tenda, lalu membantu memotong daging yang akan dimasak. Setelah mereka istirahat meminum teh atau kopi, serta memakan kue yang terbuat dari pulut atau beras ketan seperti tepung, sungkuy, kaum wanita juga ikut berperan aktif dalam membantu acara tersebut, seperti memasak sayur, masak nasi, masak perdagingan, membuat kue, membuat kopi atau teh, mencuci piring, bahkan ada yang meminjamkan baju adatnya untuk dipakai oleh mempelai wanita dan pria untuk acara pernikahan. Tidak ketinggalan juga adat dan tradisi peninggalan leluhur seperti tari-tarian dan ritual memanggil potara karena dipercaya oleh masyarakat sekitar bisa membuat keselamatan perlindungan untuk kedua mempelai, supaya terhindar dari roh-roh jahat yang suka mengganggu kehidupan masyarakat ataupun kedua mempelai. Maka masyarakat masih mempercayai adat istiadat semua lapisan masyarakat bergotong royong mempersiapkan bahan-bahan untuk acara adat pernikahan kedua mempelai, seperti piring 4 butir, mangkok 4 butir, beras 1 gentang, besi 1 butir, tempayan 1, uang Rp50.000. Fungsi dari adat itu adalah kalau piring dan mangkok sama 4, untuk 2 butir piring atau mangkok untuk tempat kedua mempelai makan, 2 butir lagi untuk tempat memberi tamu makan. Itu fungsinya kalau beras untuk memberkati kedua mempelai. Kalau besi, fungsinya untuk sebagai simbol kuatnya pernikahan mereka berdua, supaya tidak mudah patah seperti kayu dan harus seperti besi yang kuat, serta menjalin hidup yang bahagia. Kalau tempayan, fungsinya untuk mengurung roh mereka berdua, supaya tidak mudah bercerai dan mereka berdua tidak mudah terkena penyakit dan hidup selalu bahagia. Kalau uang 50.000, fungsinya untuk pembuka kata dari pihak laki-laki dan perempuan, sebagai simbol kalau mereka berdua sah sebagai suami istri. Kehidupan yang damai dan tentram, saling membantu satu sama lain. Masyarakatnya satu rumah, yaitu rumah betang, adalah simbol persatuan masyarakat dengan cara berladang. Mereka bergotong royong dan berburu mencari binatang. Kalau laki-laki menggunakan sumpit, kalau perempuan cari ikannya menggunakan kemansai. Selalu gotong royong masyarakatnya. Suku Dayak Inggris yang mendiami kampung yang bernama Temawaipati, walaupun tidak ada teknologis, tetapi bisa hidup dengan seadanya. Semangat masyarakat tetap kompak pada masa kepemimpinan Kepala Kampung Usa Mahmud.
Pada masa itu, hanya ada 8 kepala keluarga. Dengan perkembangan zaman Desa Jaya Baru, Desa Sungai Buaya, adanya kebijakan dari Kepala Kampung Usumamut untuk menyampaikan informasi secara langsung bahwa siapa saja yang ingin pindah ke Desa Sungai Buaya dipersilakan, supaya desa ini bisa terbentuk menjadi Desa Sungai Buaya. Waktu itu masih kepemimpinan Kepala Kampung Usumamut belum mengenal yang namanya teknologi. Biarpun sudah menjadi desa pada era baru, masyarakat bisa hidup dengan alat tradisional seperti lampu yang menggunakan bambu pelita atau lampu tulung. Itulah sumber penerangan masyarakat kalau sudah malam. Kalau berkumpul ataupun mengadakan rapat pada saat malam hari, biasanya membuat api unggun untuk penerangan waktu rapat. Pekerjaan masyarakat hanyalah mengandalkan berladang. Kenapa nama desa itu bisa Desa Sungai Buaya? Karena pada suatu hari, hujan deras, air pun pasang. Pada sungai dengan ukuran 7 meter, lebarnya dan tinggi sekitar 10 meter. Waktu itu air surut. Ada warga yang menemukan buaya terjepit di sungai tersebut. Sebagian warga yang melihat pun langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kepada kepala kampung. Usumamut pun mengumpulkan warga-warga untuk melihat buaya yang terjepit di sungai. Karena baru pertama kali sejarah di kampung tersebut ada buaya, maka tadinya kampung Temawang Pati dirubah namanya menjadi Desa Sungai Buaya karena sejarah ada buaya di sungai tersebut. Masyarakat sekitar mempercayai kalau desa itu harus diberi nama Desa Sungai Buaya. Dengan perkembangannya, zaman jumlah penduduk pun Desa Sungai Buaya semakin banyak. Dibuatlah rumah simbol persatuan rumah betang panjang yang sangat panjang dan didiami oleh masyarakat dengan hidup yang saling tolong-menolong, saling membantu satu sama lain. Biarpun sudah agak banyak penduduknya, tetapi tidak lupakan juga adat istiadat yang masih dijalankan dengan peraturan-peraturan adat yang diturunkan oleh leluhur dan dijaga ketat sampai sekarang ini. Setelah banyak kampung-kampung lain yang datang ke Desa Sungai Buaya, maka Desa Sungai Buaya dijadikan desa induk karena terletak di pertengahan kampung serta memiliki masyarakat pindahan yang cukup banyak. Seiring dengan perkembangan zaman, Desa Sungai Buaya pun mengalami pemekaran karena masyarakat yang suka berladang dan membuat pondok, serta tempat mereka berladang jauh dari rumah. Sebagian masyarakat pun terbiasa hidup di hutan, tempat mereka bekerja. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka pun memutuskan untuk membuat desa baru. Tetapi meskipun begitu, mereka tetap mengakui bahwa Desa Sungai Buaya adalah desa induk karena pernah ditepati oleh mereka pada masa kepemimpinan kepala kampung yaitu yang bernama Usumamut. Kemudian, seiringan dengan kabar pemekaran desa, masyarakat yang berada di daerah yang masih satu dengan Desa Sungai Buaya mengikuti juga membuat desa pemekaran sendiri. Walaupun sudah terpisah dari Desa Sungai Buaya, banyak kehidupan masyarakat sampai sekarang ini tetap terjalin dengan baik. Nah, pesan moral yang terkandung yaitu pentingnya membangun rasa kebersamaan antara sesama masyarakat sehingga bisa menjalin ikatan persaudaraan yang damai dan tentram, dan juga bisa menerima satu dengan yang lainnya, menciptakan kebersamaan yang indah di dalam hidup sesama manusia. Sekian cerita rakyat yang saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya juga memohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan kata yang setelah saya ucapkan.